Pernah nggak sih lu ngerasa hari kayak kebuang begitu saja? Padahal lu sudah meditasi, merencanakan dengan semangat 45, tidak ada yang terrealisasi. Capek, tapi ujung-ujungnya nggak tahu capeknya karena apa. Itu bukan karena malas, tapi karena ada rutinitas tersembunyi yang tidak kalian sadari, yang mengambil tekad dan waktu kita. Di episode kali ini, kita akan membahas kenapa siang hari bukan pagi hari yang menentukan produktivitas kita. Dan bagaimana kita cara mengambil kendali? Kita harus bicara. Halo, selamat malam. Halo malam. Nah bro, terkait topik kali ini nih, gua sebenarnya baru sadar belakangan ini, setiap jam 2 siang, nah itu waktu paling bahaya buat gua. Bahaya? Tahu nggak kenapa? Kenapa? Nah, biasanya kan konsentrasi kita makin turun tuh bro, setelah kerja. Itu gua jadinya kadang scroll HP, lihat Instagram, buka TikTok kayak gitu. Nggak sadar tiba-tiba udah gelap. Udah gelap gitu. Iya, kok bisa gitu ya bro? Itu relate banget sih bro. Gue juga sering kadang-kadang gitu. Tapi kalau gue biasa baca buku sih. Kadang-kadang gue siang-siang lagi udah suntuk nih. Jadi gue kadang-kadang baca artikel, baca buku. Tahu-tahu juga lewat gitu loh. Nah, tapi ini terjadi ya. Karena memang otak kita itu masuk mode namanya mode autopilot bro. Apa tuh bro? Jadi ini sama lah. Kayak misalnya laptop kita kan atau HP kita begitu baterainya udah rendah. Itu bakal masuk ke mode battery saver. Jadi kan mau menghemat energi nih, karena memang baterainya udah mau habis nih. Jadi otak kita juga begitu bro. Ketika energi kita dan tekad kita udah habis, itu kita bakal otomatis masuk mode autopilot ini. Ya karena buat menghemat energi. Jadi kan kalau udah masuk mode autopilot ini ya, kita sudah gak mikir lagi jadinya. Itu cuma balik ke kebiasaan-kebiasaan lama yang sudah terprogram nih di otak kita. Itu. Nah, dan ini bisa terjadi biasanya memang di siang hari, siang menjelang sore, karena memang kan energi kita sudah menurun tuh di sana, udah kepake habis kan. Cuman kadang-kadang di pagi hari juga bisa kayak gini loh, kalau misalnya tidurnya nggak bener. Jadi kan dari pagi energi udah habis juga. Nah, gitu. Nah, itu menarik banget bro. Menurut lu kenapa sih bisa terjadi kayak gitu? Nah, jadi yang pertama nih. Yang pertama itu kan karena memang energi kita itu terbatas bro. Sama kayak kita ngecas HP, malamnya 100%, jadi paginya 100%, sepanjang hari kita berlanjut, itu kan berkurang terus, tergantung seberapa intens nih. Jadi itu memang bakal menurun terus, tapi memang ini sering terjadinya di siang menjelang sore. Itu karena ada faktor biologis lainnya juga nih. Yang pertama ini namanya circadian rhythm. Jadi gampangnya gini aja lah bro. Itu di dalam tubuh kita udah ada jamnya juga. Dia yang bakal di jam-jam tertentu tubuh kita bakal otomatis menurunkan energi kita. Ini emang kayak gitu. Tujuannya apa bro? Jadi soalnya gini, itu untuk mempersiapkan kita istirahat di malam harinya. Jadi kalau lu nyadar ya, kita juga sepanjang hari walaupun nggak ngapa-ngapain nih, walaupun duduk-duduk aja, itu energinya memang bakal turun terus. Karena memang tubuh kita mempersiapkan tidur. Kan karena kita kalau malam hari juga pas mau tidur bukan energinya dari 100 jadi 0 langsung gitu kan. Gak langsung teler kan. Itu karena memang tubuh kita nuruninnya pelan-pelan. Dan dia mulai turunnya biasa jam 1 siang. Jadi makanya orang mulai merasa capek banget itu di 1 siang. Karena memang tubuh kita mulai nurunin energi dari jam segitu. Nah cuman ini makanya memang banyak yang bilang nih. Banyak orang gembar-gemborin rutinitas pagi itu yang paling penting. Itu memang benar. Karena pagi hari itu energi kita paling full. Jadi kalau kita mau maksimal itu pagi hari. Cuman kalau kita cuekin siang dan sore hari, itu kan sepertiga hari kita juga. Sebagian besar hidup kita kan di siang dan sore hari. Jadi kalau kita nggak bisa manage ini dengan benar, ya kita buang-buang hari kita sebanyak itu juga bro. Kan? Nah, dan ini nanti kita bahas nih dari teman-teman juga ya. Jadi nanti kita bahas di cara untuk tetap punya energi tinggi nih di siang dan sore hari. Jadi ditunggu ya. Nah, terus yang selanjutnya ini juga ya. Ini ada yang namanya ultradian rhythm nih. Jadi tadi kan circadian, ini ultradian. Jadi coba lihat ini ada grafiknya bro, udah gue buatin. Jadi kalau lu lihat di grafiknya ini kan sekarang cara kita kerja itu kayak gini nih. Jadi pertama kita bangun energi 0. Kita rasa begitu bangun langsung energi 100. Yeah. Terus
kita langsung gas terus jadinya bro. Kita berusaha untuk lanjut terus sampai tidur baru nol lagi. Nah, padahal kenyataannya nggak seperti itu bro. Tubuh kita nggak bisa digas-gas terus seperti itu. Nah, jadi tubuh kita malah cara kerjanya seperti gelombang. Jadi dia naik turun terus. Energi kita naik turun. Jadi kalau dengan sistem kerja kita sekarang ya, yang biasanya kalau kita karyawan 9-5 kan, jadi mulai kerja jam 9, terus paling ada istirahat makan siang, tapi abis itu terus gas lagi sampai sorenya. Nah itu pernah nggak sih merasa kalau udah capek tiba-tiba siang-siang performanya menurun banget bro? Oh sering banget bro. Kan padahal kayak hal-hal yang harusnya kalau pagi-pagi kita lakukan ya paling 15 menit, tau-tau jadi setengah jam. Iya betul. Kan? Nah itu karena ultradian rhythm ini bro. Ini karena tubuh kita setiap 90 menit. Ini memang ada risetnya nih. Setiap 90 menit itu performa bakal menurun bro. Performa bakal menurun. Dan kalau kita maksa nih, kita tetap maksa kerja di 90 menit ini, itu ya kita kerja lebih keras untuk hasil yang lebih rendah. Iya. Biasa gue juga gitu bro. Kalau pagi-pagi mulai kerja, mulai masuk siang itu udah kayak kerjain satu hal udah bisa berjam-jam gitu. Padahal kita udah targetin nih bro. Mungkin karena fokus kurang, baru kita juga mikirnya kurang maksimal ya. Mikirnya kurang maksimal, benar. Tapi udah gitu biasanya kan kita malah coba maksa terus. Maksa terus. Nah itu dia, jadi energi kita kuras banyak di sana. Tuh kuras banyak, terus akhirnya ya ini, kita jadi masuk mode autopilot. Jadi kita ya otomatis aja menjalani hari. Tapi ini kita juga nggak usah merasa malu atau gimana. Ini memang ada risetnya juga dari Harvard kalau kita seperti ini ya. Jadi di risetnya itu dikatakan kalau sebenarnya orang itu kebanyakan mengalami 47% harinya dalam mode autopilot. Maksudnya gimana tuh bro? Bisa dibilang setengah hari kita itu ya, setengahnya itu mode autopilot bro. Memang secara tidak sadar kita lakukan gitu. Iya benar. Jadi memang sebagian besar hari kita itu ya semuanya itu mode autopilot. Jadi ini normal aja. Cuman kalau kita biarkan ini begitu saja, maksudnya kita nggak berusaha mengubah ini. Ini kan berarti sebagian besar hidup kita bukan berada di tangan kita bro. Cuman dari kebiasaan-kebiasaan lama kita aja. Nah tapi bahayanya iya kalau kebiasaannya bagus semua. Nyatanya sekarang kan kita banyak yang kebiasaan ya scrolling TikTok. Terus atau dikit-dikit main game, atau yang paling sering juga kadang-kadang suka ngemil atau sebagainya gitu kan. Jadi kita biasa kira ya kalau yang penting itu rutinitas pagi, rutinitas malam. Padahal yang sebagian besar hari kita itu ya di rutinitas autopilot ini yang nggak kita sadari. Wah itu bahaya juga ya bro kalau kayak gitu. Tapi sebenarnya kan kalau gue mikir-mikir, solusinya itu kan sebenarnya gampang bro. Kita tinggal buat to-do list sama target harian seperti apa, kan gampang gitu. Nah ini bagus banget sih bro. Dan sebenarnya gue setuju sama lu bro. Itu memang benar. Coba kan kita kalau udah punya to-do list, punya target, punya jamnya semuanya ya kan tinggal lakukan aja. Jadi nggak usah bakal otomatis kita lakukan dong. Tapi kenyataannya kita itu cuman manusia biasa, bukan robot gitu loh. Jadi masalahnya tekad kita itu terbatas. Jadi walaupun kita udah punya target nih, kita udah punya to-do list, ujung-ujungnya begitu kita sudah lelah, begitu tekad kita habis, itu kita kembali lagi akan balik ke kebiasaan kita yang lama. Jadi begitu kita udah lelah, ya kadang sih ada yang kayak cek Instagram dulu bentar deh, lanjut. Iya. Kan? Begitu lelah, kadang-kadang ada misalnya di rumah buka kulkas dulu deh. Padahal sebenarnya nggak lapar nih, cuman otomatis buka kulkas. Iya. Itu ya gue kadang juga gitu sih, gue baru inget nih. Mode autopilot gue itu pada saat pagi hari biasa. Pagi hari. Begitu buka laptop langsung putar lagu. Iya. Nah kalau putar lagu sebenarnya kan masih oke lah, kan bisa sambil kerja, bisa produktif. Jadi sebenarnya nggak apa-apa. Itu ada autopilot yang bagus dan ada yang memang negatif nih. Oke. Tapi menurut lu kalau bukan to-do list dan target, menurut lu solusi terbaik apa sih? Nah oke. Jadi di sini gue saranin kita pakai metode yang gue bilang namanya metode BRAG. Jadi sama nih. Kayak orang yang melamun kan, kita harus gebrak mejanya dia biar dia bangun. Nah, jadi pakai
BRAK ini singkatan nih. Itu dari breathe, terus reflect, align, sama kickstart. Jadi ini gue jelasin satu-satu ya. Jadi pertama, kita harus mulai dari bernafas aja dulu bro. Jadi yang pertama itu kita breathe, bernafas aja dulu. Nah cuman di sini, lu kan mungkin mikir, wah ya kita memang selalu nafas bro, ngapain harus nafas lagi? Cuman di sini nafasnya beda. Jadi nafasnya itu kita harus hilangkan dulu semua distraksi. Jadi jangan lihat layar, jangan mikirin mau ngapain lagi nih abis ini. Jadi kita fokus bernafas aja saat ini. Tutup mata aja deh biar lebih konsen ya. Setelah itu caranya itu gini. Pertama tarik nafas selama 4 detik. Terus tahan 4 detik juga. Baru hembusin selama 4 detik lagi. Baru tahan 4 detik. Baru tarik nafas lagi. Pokoknya gini, ngulang aja terus. Kan? Nah ini namanya box breathing bro. Ini biasa teknik pernafasan yang dipakai oleh Navy Seals. Itu tentara profesional itu ya. Jadi mereka itu biasa pakai ini buat menghilangkan stres, menghilangkan kecemasan, tapi terbukti juga untuk memulihkan fokus, menambah konsentrasi jadinya. Ini menurut gua bagus banget sih bro. Banyak orang yang bakal harus coba metode ini. Nah betul. Soalnya ketika kita pakai metode ini ya, kita otomatis juga kayak reset otak jadinya. Iya. Jadi kan emang tadinya udah mumet nih. Dengan tutup mata kan, terus kita bernafas seperti itu. Coba aja deh, lakukan itu selama 1 menit aja. Cuman 1 menit aja, lu bisa rasakan sendiri. Itu yang tadinya otak sudah penuh banget, udah kayak ke reset jadinya. Lebih lega lah di sana. Jadi healing sendiri ya bro ya? Betul. Gak perlu healing kemana-mana ya? ya inilah, ini kalau butuh healing cepatnya aja. Kan? Terus yang selanjutnya, kalau kita udah pakai ini nih, box breathing, selanjutnya kita harus reflect juga. Kita harus cek lagi, tadi itu kita ngapain aja. Dia tanya ke diri sendiri, gue tadi ngapain sih? Kenapa gue ngelakukan itu? Apa karena memang mau atau karena otomatis aja? Gitu kan? Atau masih ada nggak hal lebih penting yang harus gue lakukan sekarang? Jadi itu kita cek ya, jadi kita pastikan apakah kita itu tadi memang sesuai keinginan kita gitu loh. Gitu. Jadi memang kan kita tiap hari ada banyak banget hal yang harus kita lakukan bro. Kan kita banyak tanggung jawab nih. Mau kerjaan lah, keluarga lah, hubungan sosial, mungkin agama dan sebagainya, religius. Jadi kita ada banyak tanggung jawab. Cuman kita harus cek juga saat ini aja. Kalau kita disuruh pilih satu hal paling penting yang harus kita lakukan, apa hal itu? Misalnya nulis laporan, ya kita tentukan aja. Yang lainnya kita singkirkan aja dulu. Itu jadi kita align ya. Yang terakhir baru kita kickstart. Kickstart itu jadi mulai aja nih. Mulai aja aktivitasnya. Jadi ini untuk simpelnya kita buat ritualnya juga bro. Jadi untuk menandakan ke otak kita kalau ini saatnya untuk mulai nih. Gitu. Jadi contohnya aja, gue contohin. Jadi setelah gue bernafas tadi, gue cek, terus gue align diri gue lihat, kok gue malah nulis laporan ini, padahal gue harusnya nelpon klien ini nih, gitu kan? Ternyata ada yang lebih penting, nelpon klien. Setelah itu udah sesuai kan? Baru kickstart. Kickstartnya itu kita misalnya minum air aja. Minum air 1 gelas, pas selesai, itu kita bilang ke otak kita, mulai. Seperti itu. Atau misalnya kita stretching dulu. Misalnya meregangkan, mungkin bolehlah berdiri, jalan-jalan dikit, habis itu mulai. Seperti itu. Jadi kita tandain ke otak kita. Itu langsung berubah banget bro. Coba dari teman-teman semua, besok pukul 2 siang, praktekkan metode BRAK ini. Dan bagaimana hasilnya? Nanti share di kolom komentar ya. Nah, kalian juga dengan 5 menit aja ya, ini sudah bisa memulihkan energi banyak banget loh. Nanti kalian bisa lihat sendiri performa kalian akan berubah jadinya. Nanti kita tunggu ya cerita suksesnya. Setelah itu bro, gue sebenarnya ada satu tips lagi nih. Cuman ini memang tips rahasia gue. Apa tuh bro? Jadi sebenarnya cara yang lebih hebat lagi buat reset otak, itu kita bisa dengan tidur. Tidur siang gitu. Tidur siang, benar. Jadi kita kalau memang kan gue sadar nih, nggak semua orang bisa pakai tidur siang ini. Cuman kalau misalnya memang nggak bisa, pakai metode BRAK. Cuman kalau misalnya memang bisa tidur siang, itu coba deh, lu coba sendiri.
tidur selama 30 menit aja. Nggak usah lama-lama, 30 menit aja. Itu setelah lu bangun, pasti ngerasa udah kayak reset lagi bro. Itu kayak merasa pagi hari lagi udah. Jadi rasa lelah, rasa stres itu semua udah hilang jadinya. Gitu kan. Ini kayak bisa kayak udah pagi hari lagi gitu loh jadinya bro. Ini sebenarnya kayak nge-cheat juga jadinya sih. Wah enak ya kalau bisa gitu ya. Ya makanya tergantung sih. Kan kalau misal karyawan biasa siang-siang agak susah nih. Iya. Tapi boleh sih kalau misalnya bisa di istirahat makan siang misalnya ada tempatnya. Mungkin bisa coba tidur juga sih 30 menit aja buat reset lagi nih. Ini bisa energi kita langsung jadi tinggi lagi. Cuman ini hati-hati juga. Jangan tidur lebih dari 30 menit ya. Soalnya kalau kita tidur lebih dari 30 menit, itu nanti kita bisa masuk ke fase deep sleep. Jadi itu nanti kalau bangunnya pas di fase deep sleep, kita dibangunin di fase itu kan, nanti pas bangun malah kayak Capek. ya capek banget. Pernah kan pas pagi-pagi Iya. kayak bangun salah bangun bro, Iya. malah jadi capek banget gitu. Jadi kita target tidur 10-30 menit aja paling lama. Itu pasti kerasa reset jauh banget. Wah ini boleh dicoba ya teman-teman. Metode BRAK atau bisa tidur 10-30 menit. Betul. Dan yang selanjutnya nih, ini sebenarnya gue juga ada tips yang bagus juga, yaitu sebenarnya kita gini loh, kita kan memang nggak bisa kontrol kapan kita masuk mode autopilot, kapan kita sadar nih. Iya. Itu memang mau bagaimanapun juga, kita pakai metode BRAK tadi, itu juga paling berkurang aja, nggak mungkin 100% sadar kita. Jadi makanya penting bagi kita untuk bisa program kebiasaan-kebiasaan kita. Jadi walaupun masuk mode autopilot, ya kita melakukan hal-hal yang positif, hal-hal yang berguna, gitu kan. Jadi bukannya setiap nggak sadar, buka Instagram, nggak sadar ngemil atau sebagainya kan. Oh iya. Nah itu buat metode lengkapnya panjang banget sih. Jadi bisa bikin satu video lagi nih. Nah dan kalau misalnya teman-teman pada tertarik, boleh komen di kolom komentar, nanti kita buatin videonya. Cuman di sini gue ceritain singkat aja. Di sini gue saranin pakai yang namanya habit stacking. Jadi ingat kalau untuk kebiasaan itu nggak bisa hilang, cuma bisa digantikan aja. Nah jadi dari kebiasaan-kebiasaan buruk tadi, misalnya main HP, itu jadi jangan langsung dihancurkan karena memang sulit kan. Jadi coba aja deh dari main HP jadi menulis jurnal misalnya seperti itu. Kan lebih mudah nih transisinya pelan-pelan gitu. Oke. Nah ini kita udah ngomong panjang lebar nih bro. Lu bisa kasih kesimpulan dah? Oke, jadi sebenarnya intinya gini sih bro. Jadi yang menentukan hari kita itu bukan cuma rutinitas di pagi atau rutinitas di malam aja nih. Sebenarnya memang sebagian besar itu ya rutinitas yang kita nggak sadari nih. Gitu. Jadi memang yang kayak tadi itu scrolling TikTok, terus kayak misalnya tiba-tiba ngegosip lah atau tiba-tiba nge-snack atau sebagainya, itu memang ya akan kita alami secara tidak sadar. Cuman dengan 5 menit aja pakai metode BRAK tadi, kita sudah bisa mengambil kendali lagi nih atas hidup kita. Jadi dari teman-teman, coba ceritain di kolom komentar. Mode autopilot apa sih yang sering kalian tidak sadar? Siapa tahu bisa membantu orang-orang yang sedang struggling juga. Nah, misalnya dari teman-teman juga nih, sering mau bikin rutinitas pagi nih yang sempurna, tapi kok gak ada hasilnya dan gagal terus. Di sini kita udah ada buat videonya ya, yang membahas kenapa nih rutinitas pagi kita gagal terus dan gimana kunci sebenarnya membangun rutinitas pagi. Jadi kalau misalnya kalian benar-benar tertarik, ayo cek videonya ya. Karena masih banyak banget yang harus kita bicarain di sana. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.